Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kadek Wedokana Putra. Saya dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, yang pertama yaitu apa yang dibahas pada artikel tersebut. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru di era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan internet, nilai Pancasila kini diuji oleh arus informasi global yang sangat cepat dan tidak terbatas. Dalam artikel dijelaskan bahwa era digital membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam cara berpikir, berinteraksi, dan menyerap informasi. Akibatnya muncul berbagai tantangan seperti penyebab ideologis asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meningkatnya popularisasi sosial akibat media sosial, budaya individualisme serta konsumerisme, hingga maraknya menyebarkan berita palsu dan disinformasi. Artikel ini juga menegaskan pentingnya menjaga relevansi Pancasila agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbahasa dan bernegara, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan berkembangnya teknologi digital yang terus berkembang pesat. Kedua, mengapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Permasalahan yang dijelaskan dalam artikel terjadi karena perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, tidak diimbangi dengan kesiapan moral, regulasi, dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Akses terhadap informasi yang sangat luas membuat masyarakat mudah menerima berbagai ideologi dan pandangan hidup dari luar tanpa penyaringan yang baik. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ekstremisme yang menyebar melalui internet dan media sosial. Dunia digital sering digunakan sebagai tempat menyebarkan ujaran kebencian, berita palsu, dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat dan memecah nilai persatuan bangsa. Budaya individualisme dan konsumerisme yang berkembang di media sosial semakin memperlemah semangat gotong royong dan kebersamaan, dua hal yang menjadi ciri utama nilai Pancasila. Sementara itu, pengawasan pemerintah terhadap dunia digital masih terbatas karena perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibanding kemampuan regulasi yang ada. Semua faktor tersebut membuat Pancasila menghadapi tantangan besar untuk tetap dijadikan pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Yang ketiga, bagaimana solusi suntet yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut? Sebagai generasi muda, kita memikirkan penting dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di era digital. Salah satu solusi utama yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menyaring informasi secara bijak. Dengan literasi digital yang baik, generasi yang muda tidak akan mudah terpengaruh oleh hoax, ujaran kebencian maupun ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, generasi muda perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas di dunia digital, misalnya menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan kebencian, serta menggunakan media sosial dengan menyebarkan konten positif dan
edukatif. Kita juga bisa menjadi agen perubahan dengan membuat konten kreatif seperti video, artikel, atau kampanye digital yang menanamkan semangat persatuan gotong royong dan keadilan sosial. Generasi muda juga perlu aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan di dunia nyata, seperti ikut dalam kegiatan relawan organisasi pemuda dan komunitas yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap sesama. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya maupun di dunia maya. Keempat, apa kesimpulan yang Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut? Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa Pancasila tetap jadi ideologi yang relevan dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, meskipun saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan ideologi digital. Era digital memang membawa kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, tapi di sisi lain juga menimbulkan masalah baru seperti penyebaran ideologi asing, berita palsu, pemecahan sosial, serta melemahnya rasa persatuan dan gotong royong. Namun semua tantangan itu bukan berarti ancaman yang tidak bisa dihadapi dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan literasi digital, pendidikan Pancasila yang lebih menarik, serta pemanfaatan teknologi untuk hal positif. Pancasila akan tetap kokoh sebagai pedoman moral dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi, adapun data dan ulasan dari artikel yang di atas, berikut data yang terdapat dalam artikel tersebut. Data dalam artikel ini bersifat faktual dan deskriptif, menggambarkan sebagai fenomena sosial yang terjadi akibat pengembangan teknologi digital terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Beberapa data yang dapat ditemukan antara lain: yang pertama, perkembangan teknologi digital yang pesat menyebabkan arus informasi mengalir tanpa batas. Yang kedua, penyebaran ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme semakin mudah terjadi melalui media sosial. Yang ketiga, polarisasi dan perpecahan sosial sering muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Data ini menunjukkan bahwa era digital membawa. Yang ketiga, polarisasi dan perpecahan sosial sering muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Data ini menunjukkan bahwa era digital membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ideologis masyarakat Indonesia. Dan adapun ulasan dalam artikel tersebut, yaitu ulasan dalam artikel tersebut menjelaskan bagaimana tantangan tersebut memengaruhi keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, penyebaran ideologi asing menjadi ancaman karena masyarakat mudah menerima informasi tanpa
berpikir kritis. Hal ini melemahkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, polarisasi sosial akibat media sosial dapat memecah persatuan bangsa yang bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, budaya individualisme dan konsumerisme membuat masyarakat semakin egois dan kurang peduli pada kepentingan bersama, sehingga mengikis semangat gotong royong dan keadilan sosial. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Kita tutup dengan para santi. Om Santi.